Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Coba di sini Ibu minta yang doa itu Astia. Boleh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Astia. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Yang pertama, Ane hadir. Hadir. Oke, Pani hadir. Hadir Ibu. Oke, selanjutnya yang terakhir Nazila hadir. Hadir Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, coba share screen-nya tadi. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya muatan IPS. Oke, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa di sini yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Aku, Bu. Apa? Iya, Sundela. Kemarin mah kita belajar tentang letak geografis Indonesia, Bu. Iya, letak geografis Indonesia. Nah, coba di mana letak geografis Indonesia? Amel, Ibu. Iya, silakan Amel. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iya, betul, pintar. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, pertemuan kita kali ini masih berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya. Pertemuan kita kali ini akan membahas kondisi geografis negara Indonesia Ibu, suaranya putus-putus. Halo, suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu. Terdengar, Bu. Oke, minta tolong dikebawahi Nazila. Nah, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu menunjukkan letak geografis suatu pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu memberi contoh pekerjaan yang memanfaatkan potensi sumber daya laut. Yang ketiga, mampu menemukan pengaruh atau dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada gambar jembatan. Namanya jembatan apa ya? Dan letaknya di mana? Ada yang tahu? Itu aku, Ibu. Ya, silakan Bidanti. Itu jembatan Suramadu, Bu. Biasanya aku sering lewat kalau ke rumah nenek. Jembatan itu ada di Surabaya dan Madura, Ibu. Betul sekali. Ini adalah jembatan Suramadu yang melewati Selat Madura. Coba di selanjutnya lagi. Nah, ini sebuah petanya ya. Nah, ini jembatan Suramadu ini melewati Selat Madura yang menghubungkan
Pulau Jawa atau Surabaya dengan Pulau Madura? Oke, next. Tadi kita sudah membahas tentang sholat. Nah, di sini Ibu ada sebuah video. Mari kita simak bersama ya videonya. Coba di Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Oke, videonya sudah selesai. Nah, siapa di sini yang mau bercerita isi dari video tersebut apa? Saya, Bu. Ya, silakan Ana. Ya, jadi dari video tadi itu menggambarkan kehidupan laut di Indonesia. Nah, di dalam laut itu ada berbagai jenis ikan, ada rumput laut juga, dan ada terumbu karang. Lalu di sepanjang pantainya juga tumbuh hutan mangrove yang subur, Ibu. Iya, betul. Tadi itu adalah beberapa contoh potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Oke, coba selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada gambar potensi sumber daya laut Indonesia. Coba kalian amati, ada apa aja ya di sumber daya laut Indonesia? Tumbuhan, Bu. Iya, tumbuhan. Apalagi? Mutiara, Bu. Iya, betul. Mutiara. Apalagi? Terumbu karang. Oh iya, terumbu karang. Apalagi, ayo? Ada ikan, Bu. Wah, betul. Ada ikan. Apalagi? Garam, Ibu. Betul. Ada garam. Selanjutnya, apalagi yang terakhir? Minyak bumi. Iya, betul. Tadi itu adalah semua potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Nah, potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia itu membawa keuntungan bagi warga negara Indonesia, terutama warga negara pesisir, yaitu untuk menghasilkan pekerjaan. Nah, di sini siapa yang tahu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Coba di next dulu.
selanjutnya dulu, Gila, ke bawah. Nah, Gila. Oke, terima kasih Nazila. Nah, tadi kan sudah membahas potensi sumber daya laut. Nah, sekarang apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Siapa yang tahu? Aku, Ibu. Iya, Nelayan, silakan. Bu. Nelayan, mulia, pinter. Apalagi ya? Petani garam, Bu. Betul, petani garam. Ada lagi? Pemandu wisata, Bu. Betul, wah hebat ya, pintar semuanya. Nah, next. Nah iya, Ibu juga ada contoh-contoh jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Yang pertama ada nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani rumput laut, budidaya mutiara, jasa pelayaran, jasa pariwisata, dan pertambangan minyak. Oke. Next. Nah, tadi itu adalah potensi sumber daya laut yang tentunya dimiliki oleh negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Coba ini peta apa ya anak-anak? Peta Indonesia, Bu. Betul, peta Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki 5 pulau terbesar. Coba kalian amati apa aja ya 5 pulau terbesar yang dimiliki Indonesia. Ada yang tahu? Pulau Jawa, Ibu. Iya, Pulau Jawa. Ada lagi apa, ayo? Pulau Sumatera, Bu. Bagus. Apa lagi? Pulau Sulawesi, Bu. Betul, pintar. Ada lagi? Pulau Kalimantan, Bu. Iya, satu lagi ya. Ayo, apa? Pulau Papua, Ibu. Betul. Wah, anak-anak Ibu hebat ya. Iya, Indonesia memiliki 5 pulau terbesar, yaitu ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir ada Pulau Papua. Oke. Anak-anak, itu tadi adalah pulau. Nah, setiap pulau itu disatukan dengan laut. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga Indonesia termasuk negara maritim atau kepulauan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang waktunya diskusi. Ibu membagi kalian menjadi 2 kelompok. Pembagiannya sama seperti pembagian pertemuan kita sebelumnya ya. Kalian akan berdiskusi melalui WhatsApp grup masing-masing. Dan LKPD-nya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup kelas ya. Kalian akan mengerjakan itu dengan waktu selama 20 menit, mulai dari sekarang ya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama, dampak di bidang ekonomi, kelompok 1. Ayo. Aku, Bu. Iya, silakan. Dampak positif di bidang ekonomi itu yang pertama, sebagai mata pencarian masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Yang kedua, menambah devisa negara. Ketiga, sebagai destinasi pariwisata. 4, sebagai jalur perdagangan internasional. Kemudian ada dampak negatifnya juga di bidang ekonomi. Yang pertama itu adanya pasar gelap. Yang kedua, eksploitasi secara besar-besaran. Dan yang ketiga ada persaingan global, Bu.
Iya, betul. Terima kasih. Oke, selanjutnya dampak di bidang sosialnya dari kelompok 2. Silakan. Iya Ibu, dampak positif untuk bidang sosial budaya itu yang pertama adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal, yang kedua keberagaman budaya dan tradisi, yang ketiga keberagaman bahasa, dan yang terakhir keberagaman seni budaya. Sementara itu untuk dampak negatifnya itu yang pertama ada banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang kedua adanya imigran yang masuk ke Indonesia dengan cara tidak baik, dan yang terakhir itu maraknya perilaku turis yang kurang baik. Iya, betul. Terima kasih. Hebat semua ya, siswa-siswa Ibu ini. Ya, anak-anak, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim tentu memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Hal itu dikarenakan Indonesia terletak pada letak yang sangat strategis dan dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah berdiskusi secara kelompok. Sekarang waktunya kita evaluasi. Kita akan mengerjakan evaluasi melalui tes MOS yang udah Ibu buat, dan linknya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp grup ya. Ibu akan beri kalian waktu selama 10 menit dari sekarang. Sudah? Wah, sepertinya sudah ya. Ini sudah mengirimkan semuanya jawabannya. Oke. Selanjutnya. Wah, ternyata kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, di sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya mau, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari potensi-potensi sumber daya laut seperti ikan, rumput laut, mutiara, dan lain-lain. Tadi juga kita belajar bahwa hampir 2/3 wilayah Indonesia itu berupa lautan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim dan membawa dampak positif atau negatif salah satunya di bidang ekonomi dan sosial budayanya, Bu. Hebat, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Coba di sini Ibu kita Sabila Putri untuk memimpin doa ya. Baik Bu, teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Sabila Putri sudah memimpin doa kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan pelajari materi yang tadi sudah kita pelajari dan materi selanjutnya. Salam untuk ayah bunda kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.